Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami dan kehidupan keluarga kami, melewati hari-hari ini dalam perlindungan-Mu, dalam kasih-Mu. Hari ini Tuhan bersama keluarga kami mempersembahkan hati dan pikiran kami, memuji dan memuliakan nama-Mu dalam kebaktian rumah tangga, di rumah kami masing-masing. Berkati kami Tuhan, ketika firman-Mu kami dengar, mampukan kami untuk melakukannya, mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan untuk kita di dalam kebaktian rumah tangga hari ini, malam ini tertulis dalam Ayub pasal 38, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai? Siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita merasa bahwa Allah tidak adil dalam hidup kita? Selama ini kita sudah berusaha hidup benar di hadapan Allah. Selama ini kita sudah berusaha mematuhi perintah Allah, berdoa dan beribadah tidak pernah alpa. Tapi apa yang kita terima dalam hidup kita? Bukannya semakin bahagia kita rasakan, justru sebaliknya, hidup kita silih berganti dihinggapi berbagai persoalan, berbagai kesusahan hidup. Lalu kita melihat orang lain yang menurut kita mereka tidak hidup dalam kebenaran Allah, yang menurut kita bahwa mereka selama ini melakukan berbagai kejahatan. Berdoa pun mereka tidak pernah kita lihat, apalagi beribadah. Lalu kita lihat hidup mereka seolah-olah kita lihat bahagia. Kita lihat aman-aman saja, tidak ada penderitaan. Berbanding terbalik dengan kita. Maka dalam situasi itu hati kecil kita berkata, Tuhan tidak adil dalam hidupku. Jemaat yang terkasih, begitulah perasaan Ayub dalam firman Tuhan hari ini. Jikalau kita baca dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang pertama, jelas diberitakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, yang jujur,
takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Apakah hidup Ayub bahagia? Apakah hidup Ayub lepas dari berbagai persoalan, penderitaan? Mari kita baca Ayub. Walaupun dia hidup saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, justru penderitaan hinggap dalam hidupnya. 7 anak laki-lakinya, 3 anak perempuannya mati seketika. Hartanya hilang seketika. Istrinya meninggalkan dia. Dia menderita penyakit yang membuat dia sangat menderita. Sahabat-sahabatnya yang selama ini dekat, bukannya menolong dia, justru menghakimi dia. Seolah-olah apa yang terjadi dalam hidup Ayub, penderitaan yang dialami Ayub adalah oleh karena kejahatan Ayub sendiri. Pandangan dari sahabat-sahabat Ayub ini memang bersumber dari pemahaman pada waktu itu. Ada pemahaman pada waktu itu yang menyatakan bahwa seseorang yang hidup benar di hadapan Allah pasti tidak akan mendapat kesusahan, pasti hidupnya bahagia, dia tidak akan menghadapi penderitaan, sebab mereka sudah diberkati Allah. Timbullah pemahaman yang sesat pikir, yang menyatakan bahwa orang kaya adalah orang yang diberkati Allah. Jadi seolah-olah kalau seseorang kaya itu yang sudah diberkati Allah. Belum tentu. Masih dipertanyakan. Tidak semua orang kaya adalah orang yang diberkati Allah. Tidak semua orang kaya adalah hasil jerih payahnya di jalan yang dikehendaki Allah. Ada juga pemahaman pada waktu itu yang menyatakan bahwa orang yang tidak benar di hadapan Allah, hidupnya pasti susah, hidupnya pasti dihukum Allah. Muncullah pemahaman yang sesat pikir yang menyatakan bahwa orang miskin itu adalah orang yang dihukum Allah. Belum tentu. Tidak semua orang miskin dihukum Allah, tidak semua. Kesesakan berpikir itulah yang terus disampaikan oleh sahabat-sahabat Ayub, sehingga dia merasa terpojok dan sesaat membenarkan perkataan-perkataan sahabatnya, sehingga Ayub merasa bahwa Allah tidak adil dalam hidupnya, bahwa Allah bertindak tidak adil dalam hidupnya. Saya sudah hidup saleh selama ini, saya sudah hidup jujur saat ini, saya sudah takut akan Tuhan selama ini, menjauhi kejahatan, tetapi mengapa penderitaan ini terus hinggap dalam hidupku? Tuhan tidak adil. Itulah yang terbersit dalam pikiran dan perkataan dari Ayub oleh karena pengaruh sahabat-sahabatnya. Sehingga dalam firman Tuhan hari ini, Allah mencoba meluruskan pemahaman yang salah tersebut. Allah mencoba menerangkan melalui firman Tuhan hari ini apa yang sesungguhnya yang terjadi dalam hidup Ayub. Oleh karena itu ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Tuhan untuk kita. Yang pertama adalah kita adalah ciptaan Allah. Jemaat yang terkasih, ketika kita merasa bahwa Allah tidak adil dalam hidup kita, maka kita tidak menyadari kita adalah ciptaan Allah. Ketika kita menyatakan Allah tidak adil dalam hidupku, pada saat itu kita sebenarnya menyatakan bahwa kita tidak mengaku, tidak menyadari kita adalah ciptaan Allah.
Inilah yang ditegaskan firman Tuhan hari ini ketika Ayub mempertanyakan ketidakadilan Allah dalam hidupnya. Allah memberikan pertanyaan retorika kepada Ayub, di mana pertanyaan itu Ayub sendiri yang menjawabnya dalam hatinya. Pertanyaan itu adalah bahwa Allah yang menciptakan dunia ini. Allah menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu, semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Hanya kehendak Allah lah yang terjadi dalam hidup ciptaannya. Ini yang disampaikan kepada kita. Ketika kita merasakan bahwa kita adalah ciptaan Allah, maka pada saat itu kita harus nyatakan apa yang terjadi dalam hidupku semuanya terjadi dalam sepengetahuan dan kehendak Allah. Ini peringatan bagi kita yang mencoba atau sering mencoba mengintimidasi Allah, atau mencoba mengatur Allah dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Bukannya memohon kepada Allah, tetapi menuntut kepada Allah supaya mengubah hidup kita. Seolah-olah yang terjadi dalam hidup kita harus seturut kehendak kita, bukan kehendak Allah. Ini terjadi. Maunya yang terjadi dalam hidup kita, ya menurut kita, kehendak kita, bukan kehendak Allah, sering terjadi. Maka kita diperingatkan bahwa bukan kehendak kita yang terjadi dalam hidup ini, tetapi kehendak Allah. Sebab kalau kehendak kita belum tentu itu yang terbaik. Tuhan tahu apa yang terbaik dalam hidup kita, baik itu susah maupun senang. Sekalipun itu susah dalam hidup kita, ada di balik itu yang diinginkan Tuhan, sukacita yang besar menanti kita. Itu yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Begitu juga yang dikatakan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah Allah selalu adil dalam hidup kita. Jemaat terkasih, apakah memang benar Allah tidak adil dalam hidup kita? Kalau melihat dari sudut pandang kita dan kebenaran kita sendiri, cara pikir dan pola pikir kita sendiri, mungkin saja itu terjadi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat keadilan Allah secara universal. Saya sebutkan dulu Matius 5 ayat 45. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Itu keadilan Allah. Allah adil dalam hidup kita.
Bukan hanya kepada orang benar, kepada orang yang tidak benar juga Allah adil. Kalaupun Allah biarkan kita sesaat menghadapi kesulitan, penderitaan, ingatlah, bukan berarti Allah tidak adil. Bisa saja ada yang diinginkan Allah dalam hidup kita. Misalnya, Allah ingin menguji seberapa besar iman kita. Bukankah iman diuji melalui pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan hidup yang kita alami? Bukankah bongkahan emas menjadi bernilai tinggi ketika sudah dilebur dengan api yang sangat panas dan ditempa dengan palu untuk membentuknya? Bukankah permata yang cantik akan tetap cantik walaupun berulang kali dicelupkan kepada lumpur atau kotoran? Demikian hidup kita. Ingatlah, jangan pernah iri hati atas hidup orang yang jahat, yang seolah-olah atau kelihatannya hidupnya bahagia, sedangkan kita penuh dengan penderitaan. Ada dua alasan mengapa Allah membiarkan kehidupan mereka seolah-olah bahagia, seolah-olah tercukupi. Yang pertama adalah Allah masih menantikan pertobatan mereka. Allah masih memberi waktu kepada mereka untuk bertobat kepada orang yang jahat tersebut. Yang kedua alasannya adalah kehidupan orang yang jahat itu menjadi pencobaan ke dalam hidup orang yang benar. Apakah kita jadi ikut melakukan dosa oleh karena kehidupan penjahat tersebut, pendosa tersebut, atau tidak? Kalau orang yang lemah, ketika dia lihat orang jahat, seolah-olah hidupnya penuh dengan kenyamanan, lalu dia akan meninggalkan imannya melakukan kejahatan. Itu Tuhan tidak kehendaki. Tetaplah setia dalam iman. Pikullah salib Kristus, yaitu segala penderitaan, segala pencobaan, kesusahan yang hinggap oleh karena iman. Maka besok, cepat atau lambat, salib itu akan memberi keselamatan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya hidup seturut kehendak-Mu. Dalam segala kesusahan hidup kami, kadang kami merasa bahwa Engkau tidak adil dalam hidup kami. Tapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami sebagai ciptaan harus menyadari bahwa apa yang terjadi dalam hidup kami adalah seturut kehendak-Mu, sepengetahuan-Mu Tuhan. Tugas kami hanya menjalaninya seraya memegang teguh iman kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami kekuatan. Segala perjalanan hidup kami dapat kami tetap teguh berpegang kepada iman, berpengharapan yang hidup, sehingga kami dimenangkan oleh iman dan kelak akan hidup bersama Engkau di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Hari ini juga Tuhan, kami diingatkan supaya tidak iri terhadap kehidupan para pendosa yang kelihatannya nyaman. Ajari kami Tuhan melihat apa yang Engkau inginkan dalam hidup kami. Jikalau Engkau biarkan kami sesaat untuk menghadapinya, itu hanyalah untuk menguji iman kami. Itulah hanyalah untuk memberi waktu kepada mereka untuk bertobat.
Itulah ya Tuhan yang memberi pencerahan dalam hidup kami, agar kami melangkahkan hari-hari kami seturut kehendak-Mu. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas segala pencapaian-pencapaian anak-anak kami, boleh memperoleh pendidikan yang lebih baik di universitas yang dia kehendaki, yang dia sukai. Semuanya itu hanyalah kasih karunia-Mu Tuhan. Ajari anak-anak kami supaya tetap bertekun dalam pendidikannya. Bagi anak-anak kami yang belum berhasil masuk ke universitas yang dia inginkan, berikan semangat Tuhan, supaya tidak patah hati melanjutkan pendidikannya di tempat yang lain. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami bertumbuh imannya, memperoleh pengetahuan kebijaksanaan yang daripada-Mu, menjadi kesukaan orang tuanya, dan begitu juga bagi-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, gereja-Mu sedang bergumul dengan banyaknya saudara-saudari kami yang terpapar COVID-19. Kami berdoa Tuhan, di dalam segala kelemahannya berikan kesembuhan, berikan semangat hidup. Ingatkan mereka, semuanya itu pasti berlalu. Dan ketika Engkau berkehendak, mereka akan bisa segera beraktivitas seperti biasanya. Begitu juga Tuhan, ingatkan kami, pribadi lepas pribadi, tetap ketat menjaga protokol kesehatan. Di mana kami melangkah, kami tetap menjaga diri kami supaya tidak terpapar dan tidak membawa penyakit bagi sekeliling kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, oleh karena perlindungan-Mu kami tetap sehat. Kami berdoa juga Tuhan kepada seluruh program gereja-Mu, Engkau bekerja, Engkau Tuhan memampukan majelis jemaat-Mu dapat melaksanakannya bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.